Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Minice Alkarisme, Prodi Matematika semester 4. Dalam video ini, kakak akan membahas soal operasi riset dengan menggunakan metode yang ketiga, yaitu stepping stone. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan soal ini dengan menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode stepping stone, atau biasa disebut dengan batu loncatan. Nah, pada pengerjaan soal di tabel awal itu kita menggunakan metode NWC. Jadi bentuknya seperti ini, dan soal ini itu masih sama seperti soal video yang kakak buat kemarin ya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Nanti kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara pengerjaan NWC, bisa tanya ke kakak, minta linknya yang kakak buat video yang kemarin. Kakak bisa share di teman-teman. Oke. Jadi ini bentuknya seperti ini, tabel awal menggunakan NWC. Lalu sekarang kita tinggal menghitung sel yang kosong. Yang berikut, ketika dalam pengerjaan mengisi sel yang kosong, kita melakukan penarikan garis. Garis bergerak searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Sini kita akan coba mengisi sel yang kosong ya. Kita lihat ini. Oke. Kita coba isi sel yang kosong di sini. Dari pabrik O ke gudang B. Kita tinggal memilih angka mana yang harus kita pakai. Namun angkanya harus sesuai ya. Ini atau ini itu harus sesuai, sehingga nanti tidak dapat mempengaruhi kapasitas pabrik dan juga kebutuhan gudang. Jadi di sini teman-teman, saya coba memilih dan menggunakan angka 30 ya, menggunakan angka 30. Jadi caranya seperti ini. Ini kita kurang dengan 30. Ini kurang 30 sama dengan 0 ya. Jadi di sini 30 tambah 0 itu berapa? Sini kita tambah ya. Oke. Sorry, kita tambah 30. Oke. 30. Kemudian kita tarik garis. Bagaimana ya? Ini ya. Oke. Nah, negatif positif di sini akan kembali negatif lagi ya. Negatif di sini positif. Oke. Sekarang ini ada 50. 50 kurang 30 sama dengan berapa? 20. Kita coret yang ini, kita isi 20. Oke. Sudah ya, ini 20. Ya. Kemudian di sini 50 tambah 30 sama dengan 80. Oke. Kita ini dicoret 80. Jadi kita tarik ini ke sini. Jadi anak panah ini, garis lurus ini kita tarik searah dengan jarum jam ya, atau berlawanan. Itu ke arah sel yang kita isi tadi. Oke, sekarang kita coba lihat
apakah kapasitas pabrik dan kebutuhan gudangnya berpengaruh atau tidak. Ini sini 20 tambah 30 50 pas. Sini juga 20 tambah 80, kapasitasnya 100 tetap ya. Dian yang ini juga 80, tidak ada ya. 80 tambah 0 ini 80. Oke, tetap tidak ada yang berpengaruh sama sekali. Kemudian yang berikut kita menghitung total biaya yang dikeluarkan. Oke, total biaya yang dikeluarkan. Ya, sama dengan, coba kita perhatikan. Ketika kita ingin menghitung total biaya yang dikeluarkan, maka kita memperhatikan 9 kotak ini. Dari 9 kotak ini kita menghitung ya sel yang terisi. Sel yang terisi, misalkan dari pabrik O gudang A ini kan 20. 20 ini, angka 20 kita kalikan dengan biayanya. Begitu ya teman-teman. Jadi di sini kita perhatikan yang terisi. Jadi 20 kali 20, kemudian kita tambah ya. Kita kali baru kita jumlahkan. Kemudian perhatikan lagi di sini. Mana? Pabrik P gudang A. Kita perhatikannya gudang A ya. Pabrik P gudang A 80 kali 5. Ini tambah gudang A sudah tidak ada. Sekarang di gudang B kita perhatikan. Pabrik O ke gudang B 30 kali dengan 8. Oke, tambah. Mana lagi? Ini kosong ya teman-teman. 0. Jadi di sini 30 kali 15. Nah, tambah berikut mana lagi? Ini ya. 40 kali 15. Oke. Kemudian yang berikut kita kali 20 kali 20 400 ya. Tambah 8 kali 5 40 tambah 0 400. Tambah di sini 30 kali 8 berapa? 3 kali 8 24, jadi 240. Tambah 30 dikali 15 sama dengan berapa? 450. Tambah 40 kali 15 sama dengan 600. Sehingga sekarang kita jumlahkan seluruh angka ini. Dari angka ini maka kita akan mengetahui total biaya yang dikeluarkan. Jadi ini semua total biayanya berapa? Ini jadinya 2090. Jadi ini kita lihat angkanya masih terlalu besar, sehingga kita perlu mengerjakan lagi sampai angkanya lebih kecil ya. Oke, kita andaikan ini sebagai perbaikan 1 teman-teman. Perbaikan 1. Sekarang kita mencoba mengerjakan di perbaikan 2 ya. Kalau di perbaikan 2 angkanya lebih tinggi, lebih besar dari perbaikan 1, maka kita hanya stop pada perbaikan 1 dan hasil akhirnya adalah
ini 2.090.000. Oke. Berikut ini kita buat tabel baru ya. Ini merupakan perbaikan kedua. Oke, teman-teman. Kita lihat di perbaikan 2 pada tabel, kemudian yang 9 kotak ini kita isi kembali nilai yang kita peroleh di perbaikan 1. Ini ya. Pabrik O ke gudang A itu 20 ya. Kemudian di sini juga 80. Ya. Berikutnya ini 30. Oke. Sini kosong, di sini 30. Ya. Di sini 40 tetap. Oke. Dari sini sekarang kita mengisi sel yang kosong. Di sini kita perhatikan ini kosong ya, sini kosong, ini juga kosong. Kalau kita mau mengisi sel yang di sini tidak bisa karena di sini ini kosong. Pun sebaliknya, kalau kita mau mengisi sel yang di sini juga tidak bisa karena sampingnya ini juga kosong, dan begitupun. Kalau di sini bisa ya, teman-teman. Namun kalau kita mau mengisi sel yang di sini itu juga tidak bisa karena dia harus berpatokan di sini. Ya, di sininya kosong. Jadi yang bisa di sini hanya di sini ya. Kita isi sel yang di sini. Sekarang kita tinggal memilih angka yang mana yang akan kita isi pada sel yang kosong ini. Misalnya 80, 30, kita pilih yang mana. Namun kita harus memilih angka yang sesuai supaya tidak mempengaruhi kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang ya, teman-teman. Jadi di sini kakak coba. Jadi ini kita lihat angkanya masih terlalu besar sehingga kita perlu mengerjakan lagi sampai angkanya lebih kecil ya. Oke, kita andaikan ini sebagai perbaikan 1, teman-teman. Perbaikan 1. Sekarang kita mencoba mengerjakan di perbaikan 2 ya. Kalau di perbaikan 2 angkanya lebih tinggi, lebih besar dari perbaikan 1, maka kita hanya stop pada perbaikan 1 dan hasil akhirnya adalah ini 2.090.000. Oke. Berikut ini kita buat tabel baru ya. Ini merupakan perbaikan kedua. Oke, teman-teman. Kita lihat di perbaikan 2 pada tabel, kemudian yang 9 kotak ini kita isi kembali nilai yang kita peroleh di perbaikan 1. Ini ya. Pabrik O ke gudang A itu 20 ya. Kemudian di sini juga 80. Ya. Berikutnya ini 30. Oke. Sini kosong, di sini 30. Ya.
di sini 40 tetap. Oke. Dari sini sekarang kita mengisi sel yang kosong. Di sini kita perhatikan ini kosong ya, sini kosong, ini juga kosong. Kalau kita mau mengisi sel yang di sini tidak bisa karena di sini ini kosong. Pun sebaliknya, kalau kita mau mengisi sel yang di sini juga tidak bisa karena sampingnya ini juga kosong, dan begitupun. Kalau di sini bisa ya teman-teman. Namun kalau kita mau mengisi sel yang di sini itu juga tidak bisa karena dia harus berpatokan di sini. Ya, di sininya kosong. Jadi yang bisa di sini hanya di sini ya. Kita isi sel yang di sini. Sekarang kita tinggal memilih angka yang mana yang akan kita isi pada sel yang kosong ini. Misalnya 80, 30, kita pilih yang mana. Namun kita harus memilih angka yang sesuai supaya tidak mempengaruhi kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang ya, teman-teman. Jadi di sini kakak coba memilih angka 30. Di sini kurang ya. Jadi sini 0 dia. 30 kurang 30 0. Sini kita tambah berapa tadi? 30. Oke. Lalu di sini kurang tambah, di sini akan menjadi kurang juga, dan di sini tambah. Oke. 80 nih. Jadi 80 kurang 30 sama dengan berapa? 50. Oke, 50 ya. Coret. Kemudian di sini 20 tambah 30 sama dengan 50. Oke. Jadi garisnya seperti ini. Dari sini ya. Ini bentuk anak panahnya. Ya. Kemudian dia ke sini dan balik lagi ke sini. Oke. Sekarang kita coba menghitung total biaya yang dikeluarkan. Di sini ini sama dengan, kita lihat tabel ini manakah sel-sel yang terisi. Dari sel-sel yang terisi, angka terisi di dalamnya kita kalikan dengan biayanya. Pabrik gudang A itu 50 kali berapa nih? 20 ya. Oke. Kemudian ini kita kurungkan dulu supaya lebih rapinya. Kemudian ini gudang A di sini 50 kali 5. Tambah ya. Gudang B itu kosong di sini 30 kali dengan 20. Biayanya 20 ya. Tambah mana ya? Ini 30 kali 15 ya. Tambah dengan terakhir yang ini 40 kali 15. Oke. Sekarang kita coba mengalikan. Ini 50 kali 20 sama dengan 1000
kali 5 250, 30 kali 20 sama dengan 600, 30 kali 15 450, 40 kali 15 sama dengan 600, sehingga total biayanya sama dengan 2.900. Ini 2.900. Jadi kita lihat perbaikan 1 dan perbaikan 2, total biaya yang dikeluarkan pada perbaikan 2 itu lebih besar dibandingkan total biaya pada perbaikan 1, sehingga perbaikan 2 ini tidak kita pakai dan hanya batas di perbaikan 1, dan hasilnya adalah 2090. Oke.